Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pastilah binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah telah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seseorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Dan karena tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, salah satu perbincangan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak akan ada habisnya dan akan selalu menarik dibahas, yaitu perihal soal hal-hal yang mistis. Apalagi jika dalam hal-hal yang mistis, kita bisa mengatakan, saya pernah melihat ini, saya pernah melihat itu, atau di tempat ini ada penunggunya, maka itu akan menjadi sebuah pembicaraan yang tiada habisnya. Bahkan semalam suntuk pun tidak akan habis untuk membahasnya. Saudari-saudara yang terkasih, perihal hal-hal yang mistis ini adalah sesuatu membicarakan hal-hal yang tidak kasat mata. Maka kurang lebih bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus juga, pembicaraan Yesus dengan orang-orang yang ada di sekitarnya juga berbicara soal hal-hal yang mistis, soal pengusiran setan. Tetapi pertama-tama kalau kita melihat gambaran setan bukan hanya sesuatu roh halus yang seperti apa, tetapi ada lebih hal yang mendalam daripada itu yang dibahas oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu tentang kuasa setan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari perkataan Yesus, "Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Artinya di sini, setan bukan hanya sesuatu hal yang dialami oleh manusia, tetapi kuasa setan pun bisa merasuk dalam kehidupan manusia ketika kuasa setan ini mencoba untuk merongrong kebersatuan manusia dengan Allah, di mana Allah senantiasa memberikan damai, menginginkan damai dalam kehidupan manusia.
Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini akan lebih menarik jika kita merenungkan dengan permenungan Santo Paulus kepada jemaat di Galatia, ketika Rasul Santo Paulus merenungkan soal buah-buah roh dan buah-buah daging. Buah-buah roh itu adalah kasih setia, kesabaran, pengampunan, yang dimana itu adalah buah dari Allah sendiri, Allah yang hadir, yang menginginkan sebuah kebersatuan di dalam hidup manusia. Tetapi buah-buah daging yang direnungkan oleh Rasul Santo Paulus adalah kemarahan, keirian, kedengkian, permusuhan, yang dimana kurang lebih buah-buah daging itu adalah wujud dari kuasa setan yang dimana membawa keterpecahan atau membawa ketidakbersatuan dalam kehidupan manusia. Maka saudari-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini akhirnya kita disadarkan sebagai manusia yang lemah, kita seringkali jatuh ke dalam kuasa setan ini. Maka kita pun perlu membentenginya dengan kuasa-kuasa Allah agar tidak mudah jatuh ke dalam kuasa setan ini. Paling tidak, bagaimana agar kita tidak jatuh dalam kuasa si setan ini, kita bisa memakai permenungan Santo Paulus tadi, agar kita tidak menjadi orang-orang yang membawa pencerah-beraian kepada orang lain atau perseteruan kepada orang lain, tetapi orang-orang yang membawa kasih Allah kepada sesama. Itulah diri kita sebagai anak-anak Allah. Dan semoga dengan bulan Maria ini, ketika kita berdoa rosario di keluarga maupun di lingkungan, membuat kita semakin memohon kepada kerahiman Tuhan untuk diberikan perlindungan dari kuasa si jahat, dan akhirnya kita pun juga membawa karya kebaikan Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.